Ayo teman-teman, hari ini kita akan turun berkebun karena badan terasa kurang sehat ya, ada pilek, malum sudah memasuki musim panas ini, jadi pilek, batuk, itu mudah menyerang kita. Dan hari ini kalau badan yang pilek batuk dibawa tidur, nanti pilek batuknya makin jadi. Nah, jadi sekarang kita tidak bawa tidur, kita berkebun di pekarangan rumah. Apa yang akan kita kerjakan hari ini? Ayo kita ke kebun. Kita udah siapkan alat yang akan kita gunakan hari ini untuk berkebun. Nah, ini ada parang, kemudian ada cangkul. Ini alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengeluarkan keringat hari ini. Ini lahannya teman-teman, lahan untuk kita berkebun cukup luas. Berapa luasnya? Nah, ini lahannya. Kita cangkul tadi, mudah-mudahan nanti ini bibit terong. Bibit terongnya ini udah umur sebulan kurang ya. Nanti bibit terong ini yang akan kita tanam dan akan kita rawat di lahan kita ini. Hari ini kita cangkul teman-teman, ini akan kita tanami terong. Tanam terong di sini kita cangkul di lahan ini, dan nanti terongnya bisa tumbuh subur. Ya, haus. Kebetulan kita udah tua-tua ini ya, haus, jadi banyak istirahatnya, tidak bisa dipaksakan. Kebetulan bed ada pisang rebus, sekarang kita makan pisang rebus dulu. Iya, kebetulan ini ada teh, kita ngeteh dulu teman-teman. Malum kalau sudah tua ini tak bisa dipaksakan ya mencangkulnya, jadi sambil istirahat kita ngeteh. Ada pisang rebus, jadi kita sambil makan pisang rebus juga teman-teman. Ini memang betul-betul rasanya seperti di kampung. Kalau di kampung bedanya kita mungkin di bukit ya, kita di bukit sambil ngerebus pisang, sambil bakar ubi gitu ya. Nah, kalau di sini saya kemarin baru bakar ubi juga di sini. Jadi memang suasananya dibuat seperti di kampung. Ya malum karena memang orang dari kampung dulu suka berkebun di kampung gitu ya. Sekarang pun masih suka berkebun. Makanya kalau ada waktu luang di rumah, tidak ada tugas lain yang segera perlu diselesaikan, maka kita main di pekarangan ini, nanam-nanam apa yang bisa ditanam. Kebetulan di sini ada ada jambu ya, ada jambu dan belum berbuah, kemarin dipupuk, kemudian ada durian juga. Seperti apa perkembangannya nanti. Nah sekarang kita mau berkebun
berkebun terong. Di terong yang akan kita tanam itu lahan yang tadi kita cangkul. Mudah-mudahan nanti terongnya ya minimal kita tidak beli lah di pasar gitu ya, karena bibitnya udah kita semai dan sudah tumbuh umurnya baru belum sampai 1 bulan, mungkin 1 bulan lebih, nanti baru kita pindahkan ke lahan yang tadi kita cangkul tadi. Ayo teman-teman, kita makan pisang rebus. Baik, kita lanjutkan mencangkulnya teman-teman. Kalau duduk terus nanti makan pisang rebus, kapan kebunnya mau selesai? Jadi kita lanjutkan mencangkulnya. Aduh teman-teman, kalau memang sudah tua gitu ya, sudah ya kalau sekarang sudah 57 tahun, kemudian jarang olahraga, jarang keluar keringat, maka sekali-sekali kita turun ke lapangan, kita keluar keringat, kita kerja, baru mencangkul beberapa, rasanya udah apa namanya, udah sesak napasnya. Jadi memang harus banyak olahraga. Usia kita ini teman-teman harus banyak bergerak. Kalau tidak olahraga ya mungkin kita mencangkul, ada di sekitaran rumah mungkin apa namanya pot bunga yang perlu diatur, atau misalnya ada sedikit lahan seperti ini ya, kita cangkul, nanti kita tanami. Nah, itulah hiburan. Mau berkebun luas, di samping kita tak punya lahannya ya, mau luas-luas dibuka kebun kita tak punya lahannya, kemudian tenaga juga tak bisa diharap. Nah, oleh karena itu kerja-kerja ringan, mencangkul sedikit, terus merapi-rapikan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar karangan ini, itu sedikit banyaknya apa namanya akan dapat mengeluarkan keringat, kemudian sedikit segar ya, badan ini sedikit segar setelah olahraga ini biasanya. Apalagi sekarang saya merasa agak kurang tips ya, karena ada sedikit batuk, pilek. Tapi kalau sudah dibawa seperti ini, rasanya segar-segar aja. Ya, nanti kita coba apa namanya lihat. Kebetulan saya juga sedang belajar membuat konten untuk YouTube, tapi kan ini karena ada kerjaan lain juga yang perlu diselesaikan, maka konten YouTube-nya sudah beberapa minggu ini tidak ada video yang di-upload. Baik teman-teman, kita akan coba lanjutkan ini pekerjaannya. Kebetulan ini bibit terongnya sudah jadi gitu ya. Bibit terong kita sudah siap untuk dipindahkan.
Itu tidak banyak, paling ya 10 sampai 12 batang aja yang akan kita tanam nanti. Tapi cukuplah kalau misalnya 12 batang tumbuh dengan subur, kemudian menghasilkan buah, ya lumayan, kita tidak beli lagi di pasar. Cukup begitu kita mau makan, kita tinggal petik di kebun rumah sendiri. Kalau kita berkebunnya di samping rumah, apalagi dekat dapur, ya beginilah teman-teman. Nih, banyak makannya daripada kerjanya. Pandan wangi letak dalam kolam, ternyata tumbuh dia dengan subur. Nanti kalau hobi untuk ternak ikannya udah pulih gitu ya. Kalau orang tua ini kan hobinya nggak jelas, angin-anginan. Sebentar mau kolam ikan, ya ini seperti ini. Ini juga kolam ikan itu. Nah, ada ikannya di dalam beberapa ekor. Tapi ya itu tadi, kalau hobinya lagi berpaling ke yang lain, maka hobi yang lama diabaikan. Kalau nanti hobinya udah kembali ternak ikan, kolam-kolam ini akan kita benahi. Air mancurnya, itu air mancurnya tadinya. Kenapa dibiarkan itu hutan? Ya karena memang konsepnya memang begitu. Ya, kita mau buat konsepnya itu air mancur itu seolah-olah alami gitu ya, alami, seolah-olah di hutan langsung ke kolam. Makanya itu dibiarkan dan sengaja ditanam, malah bukan hanya dibiarkan, sengaja ditanam ini ya. Oh iya teman-teman, ini apa namanya, jambu tadi. Jambu ini sebenarnya jambu madu. Dulu bibitnya itu dibeli, jadi dibeli dan sudah berumur lebih kurang ini 5 tahunan sudah ini. 5 tahunan tapi belum pernah menghasilkan buah. Nah, apa masalahnya? Nah, mungkin para suhu tanaman buah, terutama tanaman dalam pot ini yang tahu, tolong berikan sarannya. Kenapa jambu ini umur sudah 5 tahun tapi tidak pernah berbuah? Nah, kalau durian kan biasanya memang, kalau durian biasanya memang lama ya. Durian memang lama, tapi bagi orang yang ahli ya, mengurus tanaman dalam pot, sebenarnya durian juga bisa menghasilkan buah walaupun jadi dalam pot. Mudah-mudahan, karena ini juga kemarin baru diberi pupuk, kayaknya pertumbuhannya lumayan bagus. Mudah-mudahan nanti juga akan menghasilkan buah. Ya, itulah kegiatan kita di sore ini teman-teman. Keluar keringat sedikit dengan mencangkul. Gimana rencananya mau menanam terong ya. Nah, kalau bapak-bapak nih, bapak yang udah mau pensiun barangkali atau yang sudah pensiun, apa kegiatan di rumah? Ya, mungkin ada apa namanya, ada kegiatan-kegiatan yang lebih menarik, tanamannya yang diurus lebih banyak, bunga-bungaannya lebih banyak, atau kolamnya sekarang penuh dengan ikan misalnya. Ayo tolong berbagi tips apa yang teman-teman lakukan, teman-teman yang sudah mau pensiun atau sudah pensiun, udah banyak di rumahnya, mau kerja berat pun sudah tidak apa namanya, sudah tidak kuat, maka tentu banyak di rumah. Nah, kegiatan-kegiatan apa di rumah yang dilakukan? Jadi kita bisa apa namanya, kita bisa ngobrol, kita bisa berbagi. Kalau misalnya saya masalahnya tadi ada tanaman jambu ya, tanaman jambu.
dan tanaman durian, yaitu durian. Nah ini jambu yang tadi saya katakan sudah 5 tahun umurnya, tapi tidak pernah belum menghasilkan buah. Kalau teman-teman yang di rumah sudah sukses, sudah tanaman dalam pot ini sudah menghasilkan buah, mungkin di sini kita bisa berbagi tipnya, triknya, apa yang dilakukan kalau misalnya pupuk apa yang dipakai. Karena saya juga pakai pupuk, tapi ya itulah keadaannya. Di samping itu teman-teman, kebetulan waktu-waktu luang, waktu-waktu yang tidak ada kegiatan yang mendesak, kita juga coba mengikuti jejak anak-anak muda membuat konten di YouTube. Apa kontennya? Ya ini kegiatan sehari-hari di rumah. Kebetulan kita ada handphone yang bisa untuk ngambil video, kemudian nanti kita bisa belajar mengedit video. Itu kan suatu pengetahuan, suatu keterampilan ya, walaupun sebenarnya untuk urutan kita udah telat gitu ya, tapi tidak ada kata telat untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan. Ya bisa kita mengedit video, kemudian bisa misalnya menguploadnya di YouTube, kemudian ada ditonton oleh orang. Nah itu satu kebanggaan ya, satu kebanggaan buat kita ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa berbagi kegiatan-kegiatan di rumahnya, dibuatkan konten, kemudian diupload juga di YouTube. Jadi ada banyak manfaat ya, banyak manfaat yang kita peroleh. Pertama dengan kegiatan-kegiatan di sekitar rumah seperti ini, di samping kita bersih-bersih gitu ya, kita mengeluarkan keringat, gotong royong untuk mengeluarkan keringat dengan cara mencangkul, dengan cara nyabutin rumput atau mengurus tanaman-tanaman yang ada di sekitar pekarangan kita. Nah, tentu kita juga dalam hal ini menjaga kesehatan kita, menjaga fisik kita biar selalu biar selalu fix, daripada sekali lagi banyak tidur gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya kegiatan-kegiatan kita itu karena kita punya alatnya, kita punya handphone yang bisa, kameranya bisa digunakan untuk membuat video, ya apa salahnya kita videokan kegiatan itu. Kemudian nanti videonya selesai, kita belajar mengedit video, bagaimana kita menyambungkan video, atau misalnya bagaimana video kita itu bisa layak dilihat oleh orang gitu ya. Kemudian kita nanti coba upload ke YouTube. Nah, itu kan tidak ada yang salah di situ, tidak ada yang salah. Yang namanya juga kita belajar gitu ya. Oleh karena itu video ini pun yang saya buat ini pun ini dalam rangka belajar ya menjadi YouTuber lah kira-kira itu. Walaupun yang dicari itu sebenarnya bukan dari segi bukan untuk mencari cuan gitu ya, tapi ya kepuasan saja, kepuasan selama ini kita belum pernah mengerjakan itu, seolah-olah itu hanya ranahnya anak-anak muda, dan sekarang kita mencoba membuat itu. Hasilnya jelek ya enggak apa-apa, hasilnya jelek, yang namanya juga orang belajar gitu ya. Nah mungkin dengan berjalannya waktu bisa diperbaiki sehingga semakin layak untuk ditampilkan di hadapan orang banyak. Yang jelas apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak mengganggu orang lain, tidak menyusahkan orang lain, dan tidak ada yang dirugikan dalam hal ini gitu. Jadi ya itu saja teman-teman, kita ngobrol kegiatan-kegiatan apa yang bermanfaat menggunakan waktu-waktu kosong kita di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang
bermanfaat seperti ini. Gitu. Selamat berkarya. Iya, sekarang sedang mengedit video yang tadi kita buat tentang mencangkul atau berkebun tadi, ya, teman-teman. Kita lakukan refleksi, kita lakukan evaluasi karena memang tujuannya mempelajari segala sesuatunya yang kita pelajari. Nah, ini dapat kita lihat bahwa saya tadi membuat video itu sendiri. Jadi tidak ada kameramennya. Jadi saya sendiri menggunakan kamera depan. Nah, ini prinsip cermin ya. Kita pernah belajar dulu di mata pelajaran fisika. Bagaimana kalau kita bercermin, maka kita menggunakan tangan kanan terlihat seperti menggunakan tangan kiri. Ternyata demikian juga ketika kita menggunakan kamera depan. Ya, kamera depan kita gunakan terus kita menghadap ke kamera, maka akan terlihat kita menggunakan tangan kanan terlihat seperti tangan kiri dan sebaliknya. Jadi bukan bermaksud tidak sopan kalau kelihatan seperti menggunakan tangan kiri dalam video ini. Sebabnya yaitu tadi karena saya sendiri tidak ada yang merekamnya, maka saya menggunakan kamera depan. Nah, itulah yang terjadi. Mohon maaf untuk itu. Ini koreksi kita atau pelajaran yang kita dapat ambil dari pembuatan video ini.